Tanggal 10 Dzulhijjah adalah momen yang penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan. Hari ketika jutaan muslim berkumpul di tempat yang dimuliakan dan diberkahi oleh Sang Pencipta dan Pemilik alam semesta. Tidak lain untuk mewujudkan ketaatan dalam ibadah mulia, yaitu ibadah haji. Sepanjang pelaksanaan ibadah haji itu, jutaan muslim terus mengagungkan Zat yang Maha Agung. Mereka pun berdoa tiada henti, seraya melantunkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Mereka menjawab panggilan Allah dengan penuh kekhusyukan untuk hadir mewujudkan ketaatan kepadanya. Merekalah duyufullah, tamu-tamu Allah. Mereka berhak mendapatkan kedudukan mulia di sisinya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-hujjaju wal-ummaru wahdullah, da'ahum fa'ajabuhu sa'aluhu fa'atohum. Jamaah haji dan umrah adalah tamu Allah. Allah telah memanggil mereka. Mereka pun memenuhi panggilannya. Mereka memohon kepada Allah. Allah pun mengabulkan permohonan mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di luar tanah suci, miliaran kaum muslim menggemakan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil, berbondong-bondong menunaikan salat Id dan mendengarkan khutbah, lalu menyembelih dan membagikan hewan-hewan kurban. Gema kalimat thayyibah dan penyembelihan kurban terus berlangsung hingga hari tasyrik usai. Sungguh, hari-hari yang amat sakral dan memberikan nuansa ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Idul Adha 10 Dzulhijjah tahun 1444 Hijriah. Sebagaimana perintah Rasulullah SAW, penentuan awal bulan Dzulhijjah bukanlah ditetapkan berdasarkan otoritas penguasa negara nasional masing-masing, tetapi wajib berdasarkan pengumuman Amir Mekkah. Husain bin Haris Al-Jadali telah menyatakan, Amir Mekkah Al-Haris bin Khatib telah menyampaikan khutbah kepada kami seraya berkata, Ahida ilaina Rasulullah SAW an nansuka li ru'yatihi fa in lam narahu wa syahida syahida adlin nasakna bi syahadatihima. Kami telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengerjakan manasik ibadah haji karena melihat hilal. Jika kami tidak melihat hilal, lalu ada dua orang saksi yang adil melihatnya, maka kami pun akan mengerjakan manasik berdasarkan kesaksian mereka berdua. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ad-Daruqutni. Inilah satu dari dua hari yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai hari terbaik dibandingkan dengan semua hari raya umat lain di penjuru dunia. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW menyaksikan orang-orang Yahudi merayakan hari raya mereka, Nairus dan Mihrajan. Hari raya itu diikuti oleh orang-orang Madinah, termasuk kalangan Ansor. Kemudian Nabi SAW bersabda, Qadimtu alaikum walakum yaumani tal'abuna fihima fa innallaha qad abdalakum yaumaini khairan minhuma yaumal fitri wa yauman nahr. Aku datang kepada kalian, sementara kalian mempunyai dua hari raya pada masa jahiliyah yang kalian isi dengan bermain-main. Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik bagi kalian, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Sikap Nabi SAW ini menjadi pertanda bagi orang-orang beriman bahwa umat muslim adalah umat dengan agama dan syariah yang berbeda dengan umat lain. Beda dalam peribadatan, hari raya, juga dalam tatanan aturan kehidupan. Kaum muslimin telah diberi agama yang luhur yang berada di atas agama-agama lain. Tidak ada satupun agama, ajaran atau ideologi yang dapat menandingi kemuliaan Islam. Sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Jika Rasulullah SAW saja sudah menyatakan Islam itu tinggi dan terbaik, tidak ada yang setinggi dan semulia agama ini, maka terasa sangat menyesakkan dada
jika justru umat Islam sendiri tidak memiliki perasaan bangga terhadap agamanya, bahkan malah memilih ajaran atau ideologi yang lain, menceraikan diri dari Shirathul Mustaqim dan berjalan di atas bukan jalan Islam. Begitu pula terasa menyedihkan jika umat Muslim rela dipimpin oleh umat lain yang justru menjerumuskan mereka ke dalam jurang keterpurukan. Ketika membicarakan ketaatan, maka kisah keteladanan ayah dan anak, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam patut untuk selalu diulang. Kedua utusan Allah ini mengajari kita ketaatan tanpa ragu, ketaatan tanpa kata nanti dulu. Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan buah hati sekaligus buah cintanya yang telah lama dinanti, yaitu putranya sendiri. Adapun Nabi Ismail alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan hidupnya agar ayahnya bisa melaksanakan perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara." Tatkala anak itu telah sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Anakku, sungguh aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih kamu. Karena itu fikirkanlah apa pendapatmu." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan teladan bahwa tidak ada kecintaan yang paling tinggi melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi kecintaan kepada pasangan, anak, harta dan tahta. Kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla ini tentu harus diwujudkan dalam ketaatan menjalankan semua perintahnya. Di sisi lain, Ismail alaihissalam juga meyakini sepenuh hati bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala-galanya, sekalipun harus mengorbankan jiwa dan raganya. Karena itu, Ismail alaihissalam pun mengukuhkan keteguhan jiwa ayahandanya dengan mengatakan, "Ya abati, if'al ma tu'maru, satajiduni insya'allahu minas sabirin." Ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati diriku termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surat As-Saffat ayat 102. Hari ini kita menyaksikan kaum muslimin tanpa ragu melaksanakan perintah berhaji, juga berlomba-lomba mempersembahkan kurban terbaik di jalan Allah. Namun jangan lupa, ketaatan yang diminta oleh Allah adalah ketaatan total pada semua perintahnya dan semua larangannya. Bukan ketaatan parsial, bukan pula ketaatan yang dipilih-pilih menurut kehendak dan kemauan hawa nafsu. Ketika kaum muslim mencurahkan ketaatan kepada Allah dalam menunaikan ibadah haji dan dalam berkurban, kemanakah ketaatan itu pergi? Ketika mereka diseru untuk melaksanakan syariahnya dalam perkara muamalah, pidana, jihad, politik, dan pemerintahan, mengapa hukum-hukum Allah itu kita abaikan? Bukankah semua itu juga perintah dari Tuhan yang sama, Tuhan yang menyerukan perintah berkurban dan berhaji? Lebih memilukan lagi, semangat dan upaya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah secara kafah dengan melaksanakan syariah Islam justru dihadang dan dihinakan dengan sebutan utopia, kearab-araban, sampai tudingan radikalisme. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajar bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau, ya Muhammad, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasakan suatu keberatan pun dalam hati mereka atas keputusan yang engkau berikan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 65. Tidak pantas bagi orang yang mengaku beriman kepada Allah mencari-cari alasan untuk menolak perintah dan larangannya, apalagi memutarbalikkan ayat demi keuntungan duniawi, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Padahal perintah untuk menerapkan syariah Islam
sudah jelas dalam kitabullah. Banyak ayat yang memerintahkan kaum muslim untuk berhukum dengan hukum-hukum Allah. Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman, "Fakum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq." Putuskanlah hukum di antara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum muslim. Lalu mengapa hari ini kaum muslim yang telah mengaku taat kepada Allah malah lebih tunduk kepada hukum buatan Montesquieu, Piagam PBB, IMF, World Bank, dan berbagai lembaga internasional sembari mencari alibi pembenaran sikap tersebut? Janganlah sampai kita mengikuti sikap orang-orang munafik yang selalu mencari-cari alasan untuk menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka menolak berangkat ke medan perang Tabuk dengan alasan cuaca panas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillahi wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil khar kul naru jahannam asyaddu harran law kanu yafqahun." Orang-orang yang ditinggalkan, yang tidak ikut perang itu, mereka merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam keadaan panas terik ini." Katakanlah, ya Muhammad, api neraka jahanam itu jauh lebih panas lagi jika saja mereka tahu. Quran Surat At-Taubah ayat 81. Wahai kaum muslim, sadarilah, bertubi-tubi persoalan yang terjadi hari ini penyebabnya adalah hilangnya ketaatan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan sikap diskriminasi terhadap perintah dan larangannya. Aturan yang menguntungkan seperti regulasi haji, zakat, pernikahan dijalankan, sementara yang bertentangan dengan hawa nafsu dicampakkan. Astaghfirullahalazim. Nauzubillahi min dzalik.